Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD, seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini beserta indeks dolar. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi untuk malam hari ini ya di sesi Amerika di tanggal 29 Januari 2025, di sini dia ada data High Impact. Cuman ketika memasuki tanggal 30 Januari ya 2025, dini hari nanti pukul 2 pagi di sini akan rilis Federal Fund Rate ya, di mana dari previous to forecast tidak ada perubahan 4,5%, dan ketika nanti hasil aktualnya sesuai dengan forecast ya, dengan tidak ada pemangkasan tingkat suku bunga dan angkanya sama 4,5%, maka menurut saya yang perlu nanti diperhatikan adalah FOMC press conference, karena biasanya kalau hasilnya sesuai dengan yang diprediksikan, ini pergerakannya akan terbatas seperti itu. Dan yang perlu Anda perhatikan adalah FOMC statement dan FOMC press conference ketika si Jeremy Powell menyampaikan rencananya ya ke depannya mengenai moneternya seperti apa. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Dan salah satunya ketika sikapnya hawkish ya, di sini akan terjadi kenaikan pada indeks dolar, dan tentunya akan terjadi pelemahan pada pergerakan XAU/USD itu sendiri, terjadi penurunan. Tapi kalau sikapnya dovish di sini maka akan menurunkan indeks dolar dan menunjukkan aktivitas bullish untuk XAU/USD. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Dan nantinya ketika FOMC press conference ini biasanya yang harus juga diperhatikan adalah seperti apa si Jeremy Powell akan memainkan peran pasar ya dalam menentukan reaksi pasar itu sendiri. Karena banyak hal yang nanti pertanyaan, dan dia akan menyampaikan apakah ketika contohnya si Jeremy Powell menyampaikan kekhawatiran nih tentang inflasi yang tentunya kondisinya cenderung inflasi menguat dan bla 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 seperti itu, ini maka akan dampaknya terhadap indeks dolar itu akan terjadi kenaikan, dan dampak terhadap XAU/USD akan terjadi penurunan. Tapi kalau si Jeremy Powell ini menunjukkan kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi gitu contohnya ya, maka XAU/USD besar kemungkinan akan terjadi kenaikan karena ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini. Jadi XAU/USD bisa jadi safe haven. Jadi intinya seperti itu ya kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti hasilnya seperti apa, insya Allah saya akan sampaikan di ZF Brotherhood ya, kesimpulan daripada pidato dari press conference tersebut. Oke, sekarang kita akan coba lihat kondisi pergerakan indeks dolar dan XAU/USD sampai dengan sore hari ini. Apakah sudah menunjukkan volatile atau masih bergerak secara range? Karena kita tahu tadi pagi udah saya sampaikan ya, di mana XAU/USD pergerakannya juga masih di dalam area inside bar dan masih memungkinkan bergerak secara konsolidasi dan bergerak secara range. Oke, sekarang kita akan coba bahas satu persatu ya. Kita mulai dulu di market indeks dolar. Oke, untuk market indeks dolar sejauh ini juga masih belum menunjukkan aktivitas yang cukup signifikan ya. Meskipun previous daily high sebelumnya di sini sudah terjadi liquidity ya dari 106.05, tapi ini marketnya juga masih running, nanti akan berganti pukul 19.00. Menurut saya nih kalau posisinya candlenya berhasil breakout close secara teknikal ya di atas 108.05, ya potensinya akan menuju area fair value gap sesuai dengan target yang sudah kita gambarkan, karena marketnya secara keseluruhan juga di sini masih berada dalam area range atau masih sifatnya konsolidasi. Belum ada perubahan yang cukup signifikan ya sejauh ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, posisinya ini masih belum berhasil breakout juga di bawah daripada batas breakout ya dari sisi ini di 107.83. Menurut saya kalau area ini berhasil di breakout, maka akan ada potensi dia akan melemah mengejar
open gap down sebelumnya ya. Jadi saya pastikan ada potensi dia akan menutup gapnya dulu. Tapi ya kembali lagi, tentunya biasanya market ketika akan ada rilis suku bunga ya, seperti nanti malam dini hari yang tadi sudah saya bahas, ataupun press conference daripada si Jeremy Powell, itu biasanya market akan lebih stabil seperti ini. Jadi saya rasa teman-teman lebih baik wait and see ya untuk hari ini sampai nanti kita lihat kejelasan daripada apa yang disampaikan oleh si Jeremy Powell ya ke depannya, apakah akan mempercepat pemangkasan tingkat suku bunga. Kalau itu terjadi, maka saya rasa indeks dolar akan terjadi penurunan. Oke, sekarang kita akan lihat untuk market XAU/USD sampai dengan sore hari ini. Oke, kalau kita perhatikan pergerakan XAU/USD sampai dengan sore hari ini juga tidak menunjukkan pergerakan yang sangat volatile atau masih berada dalam area range. Bahkan kalau kita lihat ya, range-nya sangat kecil banget ya, sampai dengan sore hari ini hanya mencapai 8.59 dolar per troy ounce. Tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Tentunya saya masih sama ketika kalau memang ya posisinya nanti di sesi Amerika menunjukkan pelemahan atau penurunan menuju area fair value gap di area posisi ini akan menjadikan zona pantau saya ya. Jadi masih sama untuk planning saya akan fokus di area inverted fair value gap. Kalau memang di area tersebut terkonfirmasi dan betul-betul market tidak menunjukkan konsolidasi atau bergerak secara range, memungkinkan untuk buy di area tersebut. Tapi kalau nanti market hanya bergerak secara range, hati-hati ya, karena ketika posisi ini tidak menunjukkan aktivitas yang cukup volatile dan hanya bergerak seperti ini di area terbatas, di bawah area supply ya, di atas di area demand di sisi ini, karena memang posisinya kan di mana candle hari Senin itu masih inside bar sampai dengan posisi saat ini. Jadi make sense menurut saya untuk wait and see ya, sampai melihat kepastian pasar nantinya ketika rilisan daripada apa yang disampaikan press conference oleh si Jeremy Powell. Ya lebih baik menunggu hasil tersebut untuk melihat apakah pergerakan XAU/USD bisa keluar daripada zona area inside bar ini, baik di area 2785.75 ataupun di area 2730.70 ya. Jadi kalau kita tarik Fibonacci retracement pun di posisi ini, Anda bisa lihat pergerakan ya kurang lebih mendekati area 50%. Jadi masih berada dalam area range. Oke. Jadi seperti ini dulu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti perkembangannya seperti apa, insya Allah saya akan informasikan melalui grup ZF Brotherhood hasil daripada meeting dari press conference dari si Jeremy Powell. Dan nanti kalau ada perkembangannya insya Allah saya akan sampaikan. Oke. Thank you ya buat semuanya yang sudah support channel Zona Forex, yang sudah membagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.